Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar mengenai gerak jatuh bebas fisika kelas 10. Nah, ilustrasi ini merupakan salah satu contoh gerak jatuh bebas, yaitu di mana sebuah benda bergerak dari ketinggian tertentu menuju permukaan. Dengan catatan, dia tidak diberikan kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sebelum dia bergerak jatuh bebas, dia dalam kondisi diam. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, kita akan mendapat beberapa persamaan. Yang pertama, yaitu jarak atau tinggi benda yang bergerak jatuh bebas sampai dia menuju permukaan tanah. Di sini kita lambangkan dengan H. Kemudian V0. V0 ini ada kecepatan awal, karena dia dalam kondisi diam awalnya, maka V0 sama dengan 0. Kemudian, karena dia bergerak menuju bawah, maka terdapat gaya gravitasi bumi. Kemudian terdapat Vt atau kecepatan akhir benda. Nah, akan terdapat tiga persamaan. Yang pertama, Vt, kecepatan akhir, sama dengan V0, kecepatan awal, plus gaya gravitasi dikali T. Kemudian yang kedua yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G dikali H. Dan yang terakhir adalah H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT pangkat 2. Dengan keterangan seperti berikut. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan tadi ke dalam suatu soal. Ditanyakan sebuah benda jatuh bebas. Nah, ini sudah jelas ya. Benda jatuh bebas dari ketinggian 125 meter di atas permukaan tanah. Maka hitunglah A. kecepatan dan tinggi benda saat 3 detik, B. waktu yang dibutuhkan sampai tanah, dan C. kecepatan sampai di tanah. Baik, kita kerjakan satu per satu. Kecepatan dan tinggi benda saat 3 detik. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama ada V0. V0 dalam GJB mutlak nilainya adalah 0 karena dia dalam posisi diam. Kemudian tinggi maksimalnya itu adalah 125 meter. Ini terdapat di soal. Kemudian T-nya 3 detik. Ini sesuai dengan permintaan bagian A saat 3 detik. Kemudian G-nya, gaya gravitasi, ini selalu otomatis ya nilainya. Caranya adalah sebuah ketetapan. Kita akan menggunakan nilai 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan kecepatan dan tinggi. Nah, untuk menggunakan tiga persamaan ini, kita harus mencari persamaan mana yang paling cocok untuk kita gunakan untuk mencari kecepatan dan tinggi. Yang pertama adalah kecepatan. Kita lihat di sini Vt yang ada Vt-nya adalah 1, 2. Ini tidak ada, maka kita tidak akan menggunakan persamaan ini. Kita akan menggunakan persamaan ke-1 dan ke-2. Kemudian di sini ada V0, ada H max, ada T. V0 ada, G ada, T ada. 2 ada, G ada, H ada. H ini tapi di sini H-nya H maksimal. Karena baru 3 detik bergerak, maka tidak mungkin H-nya itu menggunakan H maksimal karena benda itu pasti akan berada di tengah-tengah atau dia belum menyentuh permukaan. Maka kita menggunakan persamaan pertama. Nah, kita masukkan V0G kali T. V0-nya adalah 0 plus G-nya 10, T-nya sesuai permintaan itu 3 detik, maka tinggal kita kalikan 10 dikali 3 sama dengan 30 meter per second. Kemudian untuk mencari H, nah kita telah kembali mana variabel yang mempunyai nilai H. Nah, kelihatan ya, yang persamaan pertama otomatis tidak akan kita gunakan karena tidak mempunyai variabel H. Kemudian V0 ada nilainya, kemudian 2, gaya gravitasi ada, H max juga ada, kemudian yang ini H, V0, T setengah GT pangkat 2. Nah, kita bisa menggunakan kedua persamaan ini karena keduanya memenuhi syarat. Ibu akan menggunakan persamaan ketiga. Tinggal kita masukkan nilainya, V0 0, T 3, setengah, G-nya 10, T-nya 3. Kemudian kita
operasikan 0 kali 3 sama dengan 0, setengah ditulis lagi 10, 3 pangkat 2. Kemudian karena ini 0, maka kita hilangkan saja sisa ini. 3 pangkat 2 adalah 9. Kita tulis lagi setengah 10 kali 9. 10 kali 9, 90. Dikali setengah, itu 45 meter. Maka tingginya pada saat 3 detik itu adalah 45 meter. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan sampai tanah. Nah, diketahui V0 selalu 0, selalu 0. H maksimal itu 125 meter. Gravitasi 10 meter. Bu, kok waktunya hilang? Tadi ada waktu 3 detik. Nah, waktu 3 detik itu tadi sesuai dengan permintaan soal pada waktu 3 detik. Karena pada soal ini tidak ditanyakan pada waktu 3 detik, maka kita tidak menggunakan waktu tersebut. Bahkan pada soal ini, waktu ini ditanyakan. Kita observasi lagi. Di sini mencari T, berarti kita harus menggunakan persamaan yang mempunyai nilai T, karena T akan kita cari. Ini ada, yang ketiga, yang kedua tidak ada, otomatis tidak akan kita gunakan. Nah, selanjutnya, Vt atau kecepatan akhir, kita tidak mengetahuinya. V0 tahu, G 10, maka kita otomatis tidak akan menggunakan persamaan ini. Kita akan menggunakan persamaan ketiga. H max itu sudah diketahui, V0 sudah diketahui, T ditanyakan, setengah, G sudah, T ditanyakan. Ibu, kenapa H-nya sudah diketahui? Ya, karena ini membicarakan waktu yang dibutuhkan sampai tanah, maka kita menggunakan H maksimal. Oke, kita tulis persamaannya, kemudian kita substitusikan setiap nilainya. H-nya adalah 125, V0 sama dengan 0, T sama dengan T, setengah, G sama dengan 10, T pangkat 2. 125 sama dengan 0 dikali T sama dengan 0, ditambah setengah 10 kali T pangkat 2. Kemudian 10 kali setengah itu adalah 5. 5 dikali T pangkat 2. Kemudian kita pindahkan 5-nya, berarti 125 dibagi 5, maka hasilnya T pangkat 2 sama dengan 25. Kalau di sini dia berbentuk pangkat, maka kita harus akarkan. Akar dari 25 adalah 5. Maka waktu yang dibutuhkan untuk apel tersebut atau benda tersebut sampai permukaan adalah 5 detik. Kemudian kecepatan sampai tanah, atau berapa kecepatan benda tersebut saat dia menyentuh tanah atau permukaan. Nah, silahkan dicoba masing-masing. Semangat!